Kita berhadapan dengan sungai yang mungkin banjir. Kita berhadapan dengan laut yang mungkin tsunami. Kita dijajari oleh gunung-gunung yang mungkin meletus. Nah, sikap kita nanti menentukan apakah banjirnya sungai, luapan tsunami, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema bencana alam. Nah, ini agak luar biasa karena bencana ini kan kalau bagi orang Indonesia agak akrab dengan kehidupan manusia Indonesia sejak zaman dulu. Kita yang mungkin sekarang mendengarkan ngaji ini kemungkinan juga mengalami 1-2 kali bencana besar, bencana alam dalam hidup kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris yaitu living with the enemy. Jadi hidup bersama musuh. Maksudnya istilah ini sebenarnya mode kita hidup di dunia itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita senangi. Antara lain bencana alam. Jadi kita ini hidup bersama macam-macam hal, bersama segala sesuatu yang sebagian besar sebenarnya kita tidak inginkan. Kita hidup bersama virus, kita hidup bersama bencana alam, kita hidup bersama hawa nafsu kita, ambisi kita, dan lain sebagainya. Itu kalau pakai jargon dalam bahasa Inggris disebut living with the enemy. Hidup bersama yang kita musuhi, yang kita tidak inginkan. Tapi ya kasunyataannya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Kita tidak bisa untuk menawar karena memang hidup kita memang seperti itu. Seperti saya bilang di depan, kuncinya bukan bagaimana kita bisa melenyapkan semua musuh, tapi pertama-tama yang penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi the enemy tadi, menghadapi musuh-musuh tadi. Oke, nah makanya ada sebuah quote yang bilang karena kita ini living with the enemy, mau tidak mau di sekeliling kita banyak hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Disitulah rahasia kenapa dunia ini disebut tidak sempurna. Maka jargon yang sering disebut adalah bahwa rahasia dari menghadapi krisis atau bencana pada saat hidup kita ini bukanlah gimana caranya kita membentuk dunia yang sempurna, yang serba baik, tetapi bagaimana kita mencegah dunia yang buruk ini agar tidak semakin buruk. Karena kelakuan-kelakuan kita, karena respon-respon kita yang keliru. Kita berhadapan dengan sungai yang mungkin banjir. Kita berhadapan dengan laut yang mungkin tsunami. Kita dijajari oleh gunung-gunung yang mungkin meletus. Nah, sikap kita nanti menentukan apakah banjirnya sungai, luapan tsunami, atau letusan gunung itu akan menjadi lebih buruk atau tidak. Maka dalam living with the enemy ini ada prinsip yang populer sekali bahwa kuncinya tidak terletak pada bagaimana kita membentuk dunia yang sempurna, tapi bagaimana agar dunia yang tidak sempurna ini tidak semakin buruk. Nah, itu rumus yang sering disebut orang dengan living with the enemy. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini
kita akan melihat banyak perspektif, beberapa teori yang sudah diajukan oleh para tokoh, yang sudah diajukan oleh para ahli, khususnya para filosof, khususnya yang berhubungan dengan bencana. Jadi, mungkin teman-teman mengalami 2-3 bulan terakhir ini betapa ramenya media sosial kita, betapa ramenya internet kita dengan para ahli, para tokoh, para ilmuwan, para pakar yang mengeluarkan teori-teori, mengeluarkan konsep-konsep besar sehubungan dengan bencana, sehubungan dengan situasi tidak menyenangkan yang kita alami hari ini. Semua teori, semua konsep, semua gagasan insya Allah penting. Asal tidak ekstrim. Ekstrim itu maksudnya begini. Ada tokoh yang pendapatnya pesimis. Ada tokoh yang pendapatnya optimis. Bagi saya wajar, karena perspektif itu ya selalu tidak bebas nilai. Tapi mohon tidak ekstrim, karena kalau pesimis itu ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang putus asa. Sebaliknya, kalau optimis juga ekstrim akan menghasilkan jiwa-jiwa yang sembrono, tidak hati-hati. Jadi silahkan teman-teman diikuti, silahkan dikaji, silahkan ditelaah gagasan-gagasan, teori-teori, konsep-konsep yang berseliweran di sekitar kita. Cuma hati-hati juga agar tidak ekstrim. Setiap teori, setiap konsep itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Ada wadahnya masing-masing. Di satu situasi mungkin teori ini cocok. Di situasi yang lain mungkin teori ini tidak terlalu sesuai. Maka ngaji ini nanti juga begitu. Ada beberapa teori, ada beberapa konsep. Pasti teori-teori dan konsep-konsep itu tidak semuanya cocok, tidak semuanya sesuai untuk hidup kita. Silahkan ditelaah, silahkan dicerna, silahkan dipilih mana yang sesuai. Tidak semuanya harus ditelan begitu saja. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk digarisbawahi saja, tadi di depan saya bilang bahwa apapun jenis peristiwa, termasuk bencana, termasuk musibah, itu hakikatnya netral. Dia kita sebut bencana yang menyusahkan karena peristiwa itu membuat kita susah, membuat kita sengsara. Jadi letak kebencanaannya sebenarnya pada kesulitan kita, kesengsaraan kita. Makanya bencana alam itu kalau dia terjadi jauh misalnya dari jangkauan manusia, itu mungkin tidak terlalu kita ambil peduli. Kalau misalnya ada sebuah pulau terpencil, ada gunungnya meletus, ada laharnya. Tapi kalau tidak menyentuh manusia kan, dan kita tidak sengsara, itu kita tidak ambil peduli dengan bencana itu. Tapi begitu bencananya menyangkut kesengsaraan kita, baru kita sebut dan kita pedulikan dia, dan kita beri label dia sebagai bencana alam. Jadi yang netral tadi kemudian melahirkan konotasi sebagai susah ketika melibatkan kesengsaraan manusia. Ternyata ada hubungannya juga dengan perspektif kita, tanggapan kita. Nanti ada banyak teori yang menjelaskan ini, mengapa kok ada hubungannya dengan tanggapan kita terhadap bencana dan peristiwa itu. Oke,
Kita lihat beberapa teori yang berhubungan dengan bencana. Ini kesempatan ini kita menjelajahi teori-teori untuk menambah wawasan. Jadi ngaji kita ini memang sifatnya belajar, nambah wawasan. Semoga dengan semakin luasnya wawasan, semakin bijaksana kita mengambil keputusan dalam hidup. Oke. Yang pertama, ada perspektif, ada pandangan bahwa kalau tadi kita menyebut bencana itu karena hakikatnya menyusahkan kita, ada pandangan bahwa sebenarnya yang kita sebut menyusahkan itu, yang kita sebut merusak mungkin, yang kita sebut menghancurkan itu, hakikatnya adalah kebaikan. Bagi kaum agamawan tertentu, ada yang berpandangan bahwa bencana ini kan ketetapan Tuhan. Segala yang ditetapkan oleh Tuhan, insya Allah itu adalah kebaikan. Gempa, tsunami, gunung meletus itu hakikatnya adalah kebaikan. Kita saja yang kurang mampu membacanya sebagai sebuah entitas kebaikan. Kita sering tertipu oleh fenomena alam, kemudian kita baca itu sebagai kejahatan dan merusak, kemudian kita anggap dia sebagai keburukan. Padahal ada perspektif seperti yang sedang kita sampaikan ini, bahwa hakikatnya semua yang dari Tuhan itu ya kebaikan. Misalnya Gunung Merapi yang meletus. Gunung api yang meletus itu kebaikannya kan kelihatan. Dia memuntahkan material, mineral, menghasilkan kesuburan tanah. Misalnya, apalagi hari ini virus corona. Virus ini kan membuat kita kemudian mengambil jarak dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, ini menurut saya kesempatan luar biasa, karena selama ini kita selalu kesulitan untuk mengambil jarak dari kesibukan, dari rutinitas kita sehari-hari. Nah, adanya virus corona ini ternyata membuat kita punya kesempatan luas, kesempatan besar untuk mengambil jarak, melakukan muhasabah, melakukan refleksi, untuk pada saatnya nanti kita kembali ke dalam kehidupan rutin kita dengan kualitas diri, kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ternyata ada rahasia kebaikan di setiap bencana. Nah, menurut teori ini, kebaikan dari bencana itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Kalau yang tadi, yang ternyata corona itu bisa membuat kita punya kesempatan untuk muhasabah. Ini namanya kebaikan level hikmah. Kebaikan level hikmah itu kebaikan yang mengalami apapun, kita melihat dari sudut manfaatnya yang baik untuk hidup kita. Misalnya teman-teman yang sedang kesulitan studinya, tidak lulus-lulus. Kemudian dibaca di sudut baiknya. Alhamdulillah, kalau tidak lulus-lulus berarti statusnya masih mahasiswa. Kalau sudah lulus kan nanti statusnya berubah. Mungkin jadi pengangguran, mungkin jadi kebingungan, dan macam-macam. Itu membaca hikmahnya. Melihat sudut yang positif dari sebuah peristiwa. Jadi seburuk apapun pengalaman, seburuk apapun situasi, kita bisa melihat sudut baik dan manfaatnya untuk hidup kita. Nah, ini namanya
kebaikan peristiwa, kebaikan bencana dari aspek hikmahnya. Istilah ini sering kita pakai sehari-hari. Jadi hikmah itu rahasia rasional, rahasia kemanfaatan dari sesuatu yang tidak bisa dibaca dari penampakannya saja, tapi dia akan ketemu kalau kita renungi. Oke. Nah, selain hikmah apa? Rahasia kebaikan dari bencana itu ada pada sunnatullah. Jadi sunnatullah itu keniscayaan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah dulu sejak zaman azali. Jadi mengapa ada banjir, mengapa ada gunung meletus, mengapa ada angin topan dan macam-macam. Itu semua kalau teman-teman melihat ke ranah sains bisa dijelaskan, ada logikanya. Ada rumus-rumus saintifiknya. Dan rumus-rumus itu kita menyebutnya sunnatullah, itulah hukum Allah, itulah hukum alam. Kalau air di bendung, misalnya air sungai yang macet karena sampah, lahirlah banjir. Nah, itu sunnatullahnya memang begitu, air itu sifatnya begitu. Kalau dasar laut ada gempa kemudian muncul patahan, lahirlah tsunami. Nah, itu penjelasan sunnatullahnya. Jadi tidak ada sesuatu itu yang keluar dari garis sunnatullah ini. Dan sunnatullah itu ketetapan Allah terhadap alam semesta. Jadi rahasia kebaikan dari bencana yang pertama itu sunnatullah ini. Semuanya ketetapan Allah. Dan Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sifatnya negatif. Hanya mungkin nanti respon kita yang kurang tepat. Sehingga rasanya peristiwa yang semula netral itu jadinya negatif. Jadi paradigma sunnatullah itu menyatakan bahwa hukum alam ada rumus-rumusnya, ada pola-polanya. Manusia yang diberi akal silahkan membaca dan menyikapi pola-pola sunnatullah itu. Jadi yang pertama itu rahasia kenapa hakikatnya bencana juga kebaikan. Kenapa virus corona lahir itu juga bisa dijelaskan secara saintifik. Dan gunung, kemudian laut, kemudian sungai, kemudian virus. Itu kan tidak secara sengaja, secara sadar ingin menyakiti kita. Apa yang terjadi dengan gunung, dengan sungai, dengan laut itu kan sesuai sunnatullah mereka masing-masing. Beda dengan manusia yang diberi oleh Allah kebebasan. Jadi hakikatnya bencana selain kebaikannya bisa ditemukan melalui hikmah. Yang kedua, keberadaannya merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah. Yang kedua, ada juga pandangan. Yang ketiga maksudnya, yang tadi hikmah, kemudian sunnatullah. Yang ketiga dan sekaligus keempat, setiap peristiwa yang terjadi dalam konteks sunnatullah tadi pasti ada hubungannya dengan keseimbangan atau harmoni dan keadilan. Keseimbangan itu maksudnya ada siang, ada malam, ada tertib, ada kacau. Kemudian dari kekacauan ini lahir ketertiban yang baru. Normal, tidak normal, new normal. Nah, itu paradigma keseimbangan. Jadi hidup ini berkembang dari harmoni, kemudian ada sedikit kekacauan, kemudian melahirkan harmoni yang baru. Nah, ini skenario dari Allah.
Jadi bagian dari sunnatullah tadi adalah keseimbangan. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada ketertiban alam, ada kekacauan alam. Ini membacanya dalam konteks harmoni, keseimbangan. Keseimbangan ini nanti nyambung dengan yang keempat, keadilan. Jadi keadilan itu ya, tadi kan alam ini ada sunatullahnya, ada pola-polanya. Keadilan itu kalau bagian tertentu dari pola ini berubah, yang lain juga berubah. Allah sudah meletakkan harmoni yang luar biasa. Misalnya komposisi atmosfer bumi, komposisi posisi bumi, dan macam-macam. Tapi kemudian manusia mengacaukannya. Manusia merusak, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Manusia mengacaukan komposisi harmonis itu. Maka kemungkinan akan lahir keadilan. Keadilan itu ya karena komposisi harmoninya kacau, lahir ketidakharmonian. Karena komposisi atmosfer bumi kacau, maka lahir kekacauan iklim, kekacauan cuaca. Sehingga kita kesulitan untuk, misalnya bagi para petani untuk bertanam. Misalnya hawanya jadi sangat panas. Misalnya macam-macam. Itu prinsip keadilan. Bahwa kita merasakan tidak enak, bahwa kita merasakan susah, ya, tapi itulah keadilan. Wong tadi yang harmoni kita rusak. Jadi alam ini ada rumus-rumusnya, ditata oleh Allah sedemikian rupa dengan segala keseimbangannya. Tapi jangan lupa juga, kalau kita memasukkan kekacauan, kalau kita melakukan yang tidak sesuai, ya hasilnya juga adil juga. Kita akan memanen ketidakharmonian dan ketidaksesuaian itu. Jadi itu hakikat kebaikan dari bencana. Jadi ternyata alam itu tidak pernah ingin menyakiti kita. Lingkungan kita tidak pernah ingin menyusahkan kita. Hakikatnya dia baik. Tapi jangan lupa, kalau kita memasukkan, kalau kita memberikan, mengacaukan harmoni ini, ya kita akan ketemu dengan keadilan. Kita rasakan sendiri ulah kita. Nah, itu perspektif pertama. Perspektif semacam ini kalau dalam filsafat ada filosof namanya Leibniz. Leibniz ini punya pandangan bahwa Tuhan itu pasti maha bijaksana, Tuhan itu pasti maha kuasa, Tuhan itu pasti maha baik. Mengapa sih kok Tuhan tidak menciptakan dunia ini sempurna? Baiknya paripurna tuntas. Katanya Leibniz, enggak. Tuhan tidak akan menciptakan dunia yang sempurna seperti itu, karena satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan itu sendiri. Loh, kalau begitu Tuhan memang sengaja menciptakan dunia yang tidak sempurna, iya. Tapi jangan khawatir. Dunia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada. Atau kalau pakai bahasa lain mungkin, dunia ini dunia yang paling sempurna dalam konteks ketidaksempurnaan. Jadi ini filosof namanya Leibniz yang bilang begitu. Jadi Allah itu pasti baik, pasti bijaksana, pasti maha kuasa. Mengapa kok Allah tidak menciptakan dunia ini yang sempurna saja? Allah kan baik, maha kuasa. Tidak, karena yang sempurna hanya Allah. Kemudian, tapi kita tidak usah khawatir. Dunia yang tidak sempurna ini adalah dunia yang terbaik, yang mungkin ada. Nah, katanya Leibniz kemudian, loh kok katanya terbaik yang mungkin ada, tapi banyak hal yang kacau, banyak hal yang merusak, banyak kejahatan di dunia ini. Katanya Leibniz, enggak. Segala hal ada alasannya. Segala hal ada hikmah baiknya.
Hanya saja kadang-kadang kita tidak menemukan kebaikan itu dengan jangkauan akal kita sekarang. Segala peristiwa yang terjadi punya kandungan kebaikan, hanya saja kadang-kadang kita tidak nyampe. Nah, ini perspektifnya Leibniz untuk mendukung teori kita yang pertama tadi, bahwa hakikat bencana adalah kebaikan. Cuma perspektifnya Leibniz ini mendapat tandingan dari filosof juga namanya Voltaire. Ada salah satu puisi dari Voltaire yang terkenal sekali. Katanya Voltaire, Leibniz tak menunjukkan kepadaku di semesta yang konon paling bagus ini, benarkah ada alasan yang tak terlihat hingga keadaan kacau tak kunjung berhenti? Dan ada yang tak berdosa menanggung malang. Jadi Voltaire ini mengkritik Leibniz yang menganggap bahwa segala yang terjadi itu pasti baik. Dasarnya Voltaire, mbok yo lihat kenyataannya. Katanya semesta ini paling bagus, tapi kok rasanya kacau terus. Katanya dunia ini paling sempurna meskipun dalam ketidaksempurnaan, tapi kok ya banyak orang yang tidak berdosa yang susah. Nah, itu kritiknya Voltaire. Voltaire ini memang cara pikirnya agak kritis, sinis pada filosof-filosof tertentu. Masih saya ingat Voltaire ini pernah debat tentang bencana alam juga dengan Rousseau. Mungkin teman-teman kalau tentang Voltaire dan Rousseau sendiri-sendiri bisa dicek di ngaji filsafat sebelumnya. Jadi Voltaire sama Rousseau ini geger debat tentang bencana alam saat itu. Jadi ada tsunami dan gempa bumi dahsyat yang terjadi di Portugal, Lisbon. Jadi satu ketika tanggal bulan November tahun 1755 itu di Portugal itu para penduduknya sedang memperingati hari arwah. Jadi mereka bikin perayaan di gereja-gereja. Sekitar jam 9 pagi tiba-tiba ada bencana besar. Ada gempa, diawali dari gempa, rumah-rumah bergetar, kemudian tembok-tembok runtuh, bangunan-bangunan ambrol. Gempa besar ini sekitar 6 menit terjadinya. Nah, kabarnya ada 30-an gereja yang ambruk. Nah, korbannya banyak. Setelah gempa terjadi, mirip di Aceh dulu, terus datang tsunami. Setelah tsunami selesai, terjadi kebakaran besar-besaran di ibu kota Portugal, di Lisbon saat itu. Nah, dalam ceritanya itu ya sekitar puluhan ribu warga tewas. Kemudian 80% bangunan di sana ambruk. Nah, yang dilihat oleh Voltaire ini loh. Ada 30 gereja ambruk. Sementara gubernur, jadi rumahnya gubernur, apa kalau sekarang kantornya gubernur saat itu yang banyak dikritik orang karena suka korupsi, malah tidak ambruk. Ini Voltaire menertawakan orang-orang tertentu yang kita kan sering kalau ada bencana, ada gempa itu, wah seluruh desa ambruk kecuali masjid A, masjid B, kita sering begitu. Nah, ini
Dulu terjadi di Portugal itu, jadi 30 gerejanya ambruk, tapi rumahnya gubernur yang suka korupsi malah ndak ambruk. Nah, itu surat-suratan lah, saling menjelek-jelekkan, saling menjatuhkan antara Voltaire sama Rousseau. Jadi memang gayanya Voltaire memang seperti itu. Jadi dia juga mengkritik Leibniz bahwa mana sih alam semesta yang katanya baik atau terbaik itu. Wong yang saya lihat banyak orang tak berdosa, kesulitan, keadaan kacau, menyusahkan semua orang. Ya kalau kita lihat dari dua orang ini, Voltaire sama Leibniz, Leibniz masuk melihat pola-pola rasional dan hikmah rahasia dari bencana, sementara Voltaire melihat aspek yang kelihatan saja. Jadi Voltaire melihat aspek yang terlihat saja. Maka kita ya monggo mau ikut gayanya Voltaire apa gayanya Leibniz. Mau hanya melihat yang tampak saja, segala kekacauan, segala penderitaan, atau ada melihat pola-pola rasional, pola-pola spiritual, pola-pola transendental yang ada di balik bencana. Oke. Nah, dengan gaya yang agak mirip, di situ saya bawa sebuah quote dari Stephen Hawking. Ini saintis filosof yang terkenal sekali di abad 21. Jadi katanya Hawking, ya memang hidup di bumi ini itu adalah ever increasing risk of being wiped out by a disaster. Katanya Hawking, hidup di bumi ini memang penuh dengan resiko tersapu oleh bencana. Such as sudden global nuclear war. Jadi misalnya perang nuklir yang terjadi tiba-tiba. A genetically engineered virus. Virus yang dibuat secara genetik, jadi virus-virus buatan. Saya tidak tahu, kemarin-kemarin kan ada yang punya pendapat bahwa corona ini sebenarnya virus buatan. Jadi genetically engineered virus. All other dangers we have not yet thought of, atau bahaya-bahaya yang lain yang belum sempat terfikir oleh kita. Ya memang hidup di bumi ini isinya bahaya, isinya bencana-bencana. Kalau tidak dari alam, ya dari manusianya sendiri. Jadi ada natural disaster, ada man-made disaster, atau gabungan. Jadi manusianya yang memanipulasi alam sehingga terjadi bencana. Kalau manusia mau, mungkin ya detik ini juga bisa kiamat terjadi. Kenapa? Global nuclear war. Jadi perang nuklir global. Atau kayak tadi virus buatan. Virus sekecil corona membuat orang seluruh dunia pontang-panting, tersingkir, nyisih, tidak mau keluar. Nah itu bahaya-bahayanya memang orang hidup di bumi. Kalau orang Indonesia malah lebih akrab lagi dengan bencana-bencana. Saya bilang tadi, saya 10-20 tahun terakhir, coba kita hitung ya, saya tinggal di Jogja. 10-20 tahun terakhir, kalau tidak salah, dulu tahun 2004 di Indonesia kita menyaksikan gempa dan tsunami Aceh. Yang itu tidak cuma Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, bahkan daerah-daerah pantai timur Afrika juga kena tsunami yang sama. Kemudian kalau tidak salah 2 tahun setelah itu, 27 Mei 2006, ini saya ngalami langsung gempa Jogja. Pagi hari sekitar jam 6. Dengan korban 6.000 sampai 7.000 orang. Ini saya ngalami langsung betapa ribet
ributnya saat gempa juga betapa mengenaskan situasi saat itu. Tidak cuma gempanya, termasuk juga isu susulan tsunami-nya. Kemudian kalau tidak salah ingat 4 tahun kemudian, tahun 2010, Merapi meletus. Nah, ini jadi berita di mana-mana. Ini erupsi yang masuk kategori terbesar. Tahun 2010 Gunung Merapi merenggut lebih dari 200-an nyawa saat itu. Merapi ini gunung yang paling aktif, berkali-kali menghasilkan letusan besar. Zaman dulu yang masih saya ingat dari buku-buku sejarah itu, Merapi ini pernah meletus dan bahkan menenggelamkan kerajaan Mataram kuno pada zaman itu, sekitar tahun 1006 Masehi. Ini yang membuat nanti Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke Jawa Timur. Ini nanti yang membuat Borobudur terpendam. Jadi Borobudur seakan lenyap di telan bumi gara-gara letusan tahun ini. Meskipun nanti dibongkar kembali, dilihat kembali bisa utuh tahun 1910-11. Jadi itu bencana dari Gunung Merapi. Ini yang tinggal di Jogja beberapa tahun terakhir ini mengalami status waspada dari Merapi. Belum lagi 2 tahun yang lalu, mungkin tahun 2018 kita mengalami gempa dan tsunami di Palu dan di Donggala. Kemudian juga ada gempa Lombok. Apalagi kalau kita tarik ke belakang, dulu ada letusannya Gunung Krakatau yang itu membuat dunia gelap gulita selama 3 hari. Itu kemudian korbannya sekitar 40-an ribu jiwa saat itu. Dan katanya kekuatan gempanya itu sekitar 3000 kali bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian kita mungkin yang belajar sejarah juga mungkin ingat juga misalnya lahirnya Danau Toba yang merupakan hasil letusan sekitar 70-an ribu tahun yang lalu. Jadi kita di Indonesia ternyata akrab dengan bencana. Katanya Stephen Hawking, memang hidup di bumi itu karakternya begitu. Ever increasing risk. Tinggal cara kita membaca dan menyikapi bencana. Makanya sesi kita kali ini judulnya membaca bencana. Oke, kita lanjutkan ke teori selanjutnya. Kita sudah dapat satu teori bahwa bencana itu hakikatnya baik. Meskipun nanti ada yang mengcounter, tidak begitu. Yang namanya bencana ya hasilnya kesulitan, kesengsaraan. Yang satu pakai perspektif hikmah, rahasia, rasional, spiritual, transendental di balik bencana. Sementara yang satu pakai melihat fakta dan kenyataannya saja. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ada teori selanjutnya, ada perspektif selanjutnya yang menyatakan bahwa kalau untuk hari ini, kalau untuk saat ini, yang disebut bencana alam murni itu ya sudah tidak ada. Kalau dulu mungkin ada. Apa sih yang dimaksud bencana alam murni itu? Bencana alam yang segala kerusakan, segala
mudorot, segala kesengsaraan yang dihasilkannya murni hasil karya alam. Karena manusia memang tidak tahu menau, ilmunya, pengetahuannya belum nyampe tentang bencana itu. Jadi segala kerusakannya memang hasil karya alam. Ya misalnya yang banyak cerita kayak di film-film itu, misalnya masyarakat Pompeii, daerah Italia dulu waktu ketika gunung Vesuvius meletus. Ketika gunung itu meletus, kotanya sedang senang-senang hidup normal, tapi tidak disangka-sangka gunungnya tiba-tiba meletus dan akhirnya kotanya hancur dan tenggelam. Nah, itu contoh bahwa ini karya alam. Tapi untuk hari ini, katanya perspektif ini, tidak bisa lagi seperti itu. Pengetahuan manusia sudah sampai pada titik untuk bersiap-siap untuk memahami tabiat alam, sehingga mereka bisa melakukan antisipasi-antisipasi, melakukan persiapan-persiapan, respon-respon, sehingga bencana alam tidak melahirkan korban yang besar, tidak melahirkan kesengsaraan yang luar biasa. Jadi, menurut perspektif ini, parah atau tidaknya bencana itu tidak pada alamnya, tapi pada keputusan manusianya. Baik secara teknis maupun secara mental. Secara teknis itu ya misalnya kita yang di Indonesia ini belajar untuk mitigasi bencana, memahami bahayanya, memahami resikonya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan, memposisikan diri dalam kesiapsiagaan, membangun teknologi peringatan dini, teknologi tanggap darurat, kemudian merancang rehabilitasi, rekonstruksi, dan macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kita bisa menentukan seberapa parah akibat dari bencana alam. Kalau itu secara teknis. Ada juga secara mental. Secara mental itu bencana tinggal bencana, kita sikapi, kita atasi tanpa harus panik, tanpa harus stres, tanpa harus melakukan hal-hal yang merusak dan sebagainya. Nah, itu nama lainnya mental kita siap. Jadi ini perspektif selanjutnya menghadapi bencana adalah bencana alam itu sebenarnya tidak ditentukan oleh bencana itu sendiri skala kerusakannya, tapi keputusan manusia juga ikut menentukan seberapa parah bencana itu bisa mempengaruhi manusia. Jadi ini teori kedua. Mungkin corona ini menyusahkan kita, membuat kita tidak bisa keluar rumah, membuat kita tidak bisa kemana-mana. Yang siswa tidak bisa sekolah, yang mahasiswa tidak bisa kuliah. Tapi tidak apa-apa, kita sudah siap kok. Kita sudah punya perangkat untuk mengatasi itu. Kita bisa belajar jarak jauh, kita bisa kuliah jarak jauh. Kita sudah punya alat untuk melakukan itu. Nah, ini namanya keputusan manusia menentukan seberapa parah bencana mempengaruhi kita. Jadi ini teori kedua. Kalau tadi yang pertama bilang bahwa bencana itu pasti baik, tidak usah khawatir meskipun ada yang kontra. Yang kedua bilang bencana itu dia baik atau tidak, sangat merusak atau tidak, itu kuncinya ada pada manusia. Baik secara teknis maupun secara mental. Makanya di situ saya bawa quotes, we cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. Jadi kita tidak bisa menghentikan bencana alam, tapi kita bisa mempersenjatai diri kita dengan pengetahuan.
So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Sehingga banyak hidup tidak harus hilang kalau ada kesiapan yang cukup menghadapi bencana. Jadi ini quotes-nya, bencana itu kuncinya ada pada manusianya. Apakah dia akan merusak dengan hebat atau tidak terlalu merusak. Nah, ini perspektif kedua, pandangan kedua tentang bencana. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pandangan yang lain, perspektif yang lain. Perspektif yang ketiga tentang bencana. Perspektif yang ketiga ini agak berbeda dengan perspektif yang kedua tadi. Perspektif yang ketiga ini melihat bencana dalam hal subjektivitas alam. Nah, ini istilah-istilah yang khas filsafat ini. Ini memahaminya kalau serta-merta biasanya agak sulit, agak membingungkan. Oke, pelan-pelan ya kita pelajari. Jadi ini perspektifnya biasanya disebut antroposentrisme melawan kosmosentrisme. Pusatnya pada manusia atau pusatnya pada kosmos, pada alam. Jadi pertama-tama awalnya begini. Manusia hari ini yang kita sebut manusia modern itu kan cara berpikirnya antroposentris. Cara berpikir antroposentris itu, antropos itu manusia, sentris itu pusat. Antroposentris berarti pusatnya ada pada manusia. Jadi antroposentrisme itu melihat manusia adalah pusat segalanya. Atau homo mensura. Jadi manusia mengklaim diri sebagai satu-satunya makhluk hidup yang berkesadaran. Jadi manusia mengklaim bahwa satu-satunya yang berkesadaran. Berkesadaran itu berarti mengerti keberadaan dirinya. Jadi berkesadaran berarti punya kemampuan untuk jadi subjek. Jadi manusia modern itu merasa bahwa di antara semua makhluk, di antara semua hal di dunia ini, satu-satunya subjek, satu-satunya yang berkesadaran hanya dirinya. Di luar manusia hanya objek. Ini namanya antroposentrisme. Pusatnya ada pada manusia. Jadi manusia melihat segala yang di luar dirinya hanya objek, hanya pelengkap. Binatang, tumbuhan, alam semesta, benda-benda, dan segala sesuatu dipandang oleh manusia ada dan hadir untuk melengkapi kehidupan manusia saja. Sehingga kemudian satu-satunya subjek hanya manusia, yang lain objek. Nah, ini nanti menghasilkan eksploitasi, menghasilkan kesewenang-wenangan manusia terhadap alam. Di slide ini saya contohkan misalnya kebun binatang. Di kebun binatang itu karena intervensi manusia, maka hewan-hewan, binatang-binatang dipisahkan dari habitat aslinya, dibikinkan kandang dari besi, dipertontonkan. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia yang memposisikan dirinya sebagai satu-satunya subjek. Yang lain hanya objek untuk kepentingan, kesenangan, dan kebutuhan manusia. Nah, ini nanti tema tersendiri atau teman-teman silahkan balik ke belakang kajian-kajian era Renaissance of Klarung Humanisme. Itu nanti awal mula kenapa manusia punya pandangan antroposentris. Nah, hubungannya apa sama bencana? Bencana alam
yang manusia dibuat kacau, dibuat susah, dibuat sengsara oleh alam. Sebagaimana penjelasan-penjelasan di depan, bencana alam ini seakan-akan menyangkal superioritas manusia. Jadi manusia yang merasa diri bisa mengatur, menata, mengeksploitasi, memerah, menyewenang-wenangi alam, sekarang dijawab oleh alam, katanya siapa? Nah itu di slide itu saya kasih ilustrasi. Contoh paling gampang, misalnya orang yang melatih harimau atau melatih singa. Itu kan manusianya subjeknya, harimau dan singa itu dianggap objeknya, dilatih, diatur, ditata. Seolah-olah mereka tidak punya kesadaran akan hidupnya sendiri dan manusialah yang mengatur, menata hidupnya. Tapi suatu ketika, jangan salah, tiba-tiba saja harimau dan singa itu bisa menerkam yang punya, menerkam yang melatih. Nah, ini kan namanya antitesis dari yang selama ini manusia merasa sewenang-wenang, merasa menguasai. Katanya siapa? Alam yang selama ini seolah pasrah saja, manut saja, dieksploitasi, ikut saja, disewenang-wenangi oleh manusia, tiba-tiba menunjukkan eksistensinya. Ini loh, aku ada. Kalau tidak percaya, rasakan keberadaanku. Nah ini kalau pakai istilah filsafat ini semacam epifani. Epifani itu sesuatu yang dulu tersembunyi, tidak tampak, tidak terfikirkan, tiba-tiba tersingkap, tiba-tiba kelihatan di depan kita betapa, loh memang dia ada. Memang dia punya daya, punya subjektivitas mungkin. Selama ini dia pasrah ditindak, dia pasrah ditindas. Sekarang berbalik, dia yang menindak kita, menindak manusia. Jadi seperti selama ini kita seolah-olah bisa menentukan nasibnya mereka, sekarang berbalik. Alam yang seolah-olah bisa menentukan hidup matinya manusia. Nah ini perspektif antroposentrisme melawan alam yang menunjukkan dirinya. Jadi ini teori ini membahasakan bencana sebagai ketika alam ingin menunjukkan dirinya di hadapan manusia. Selama ini kita menganggap segala di sekeliling kita hanya ada untuk kita, disiapkan untuk kita. Mereka semua adalah objek dan kitalah subjeknya. Adanya bencana alam ini menyadarkan kita ndak. Alam ini juga sesuatu tersendiri, punya kesadaran sendiri, punya subjektivitas sendiri. Mereka bukan sesuatu yang pasif, yang hanya pasrah saja kita manfaatkan, kita tindas. Jadi ini perspektif kedua. Perspektif ketiga. Jadi cara membaca bencana versi kritik terhadap antroposentrisme. Itu saya bawa quote bagus dari Neil deGrasse Tyson. Even with all our technology and the invention that make modern life so much easier than it once was, it takes just one big natural disaster to wipe all that away and remind us that here on earth we are still at the mercy of nature. Artinya, bahkan dengan segala teknologi dan penemuan kita di zaman modern yang membuat segala sesuatu lebih mudah, hanya dengan satu bencana alam yang besar yang bisa menyapu segalanya dan mengingatkan kita bahwa di sini, di muka bumi ini, we are still at the mercy of nature. Kita masih bergantung pada
belas kasihannya alam. Jadi alam itu punya daya yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa. Kita manusia yang selama ini sombong, merasa besar, merasa punya daya dengan segala teknologi dan temuan kita, jangan lupa kalau alam sudah kehilangan sayangnya pada kita, kalau alam sudah kehilangan kasihannya pada kita, hanya satu bencana saja akan menghabiskan kita semua. Jadi katanya Neil deGrasse Tyson ini, we are still at the mercy of nature. Kita masih berada, masih bergantung pada belas kasihnya alam. Maka berterima kasihlah pada alam, terima kasihlah pada Allah yang tidak menghilangkan kesabarannya alam di hadapan kita. Oke, itu perspektif ketiga. Sekarang kita lihat teori-teori yang lain untuk membaca bencana. Nah, perspektif selanjutnya ini yang mungkin sering kita pakai, sering jadi bahan perdebatan. Jadi, biasanya ada hubungannya dengan teologi, dengan agama-agama. Kelompok agama-agama biasanya ketika membaca alam dan bencananya terbelah menjadi dua perspektif. Ada perspektif blaming the victims dan ada perspektif blaming God. Blaming the victim itu pandangan yang menganggap bahwa bencana adalah refleksi, adalah bentuk tampilan dari kemurkaan Tuhan. Jadi bencana itu dianggap hukuman azab dari Tuhan kepada manusia. Nah, pandangan ini mungkin ada benarnya sampai level tertentu. Tapi ketika pandangan ini mengekstrim itu mengeneralisir perspektif tanpa melihat situasi, tanpa melihat kondisi, maka akan sampai pada titik yang menyudutkan korban. Itu yang disebut blaming the victim, menyalahkan korban. Orang-orang yang punya pandangan ini biasanya nanti justru menyalahkan korban. Orang sudah jadi korban dari bencana malah disalahkan. Jadi perspektif ini kalau ditampilkan itu misalnya kita share di medsos, kita sampaikan, atau jangan-jangan kita diundang ke tempatnya bencana terus kita bilang, wahai orang-orang yang kena korban, bertobatlah, dosamu banyak, kamu sedang dimurkai Tuhan, dan seterusnya. Ini namanya blaming the victim. Menyudutkan, menyalahkan mereka yang jadi korban. Ya sebenarnya hak kita untuk punya pandangan semacam ini, tapi begitu kita sampaikan tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi, apalagi di depan korbannya sendiri, tentunya kurang bijaksana. Jadi atau sebenarnya lebih bagus lagi kalau blaming the victim ini kita ganti blaming ourselves. Jadi coba kita introspeksi diri kita sendiri. Jangan-jangan bencana itu memang kemurkaan Tuhan agar orang-orang yang berdosa ingat dan bertobat. Tapi sebenarnya bukan pada korbannya, tapi pada kita. Orang-orang yang jadi korban, kalau dalam bahasa agama, dalam bahasa Islam kan disebutnya syahid. Orang syahid itu langsung masuk surga. Jangan-jangan ini sebenarnya hukuman justru bukan pada yang korban, justru pada kita.
Apa sikap kita, apa respon kita kalau di depan mata kita ada bencana. Oh, jadi alih-alih blaming the victim, coba deh kita justru kalau ada bencana muhasabah. Jangan-jangan ini gara-gara dosaku, gara-gara salahku. Jangan-jangan ini peringatan Allah padaku. Betapa bahagianya para korban itu yang syahid langsung. Nah, justru di perspektif ini kita bisa tidak usah menyalahkan orang lain, kita salahkan saja atau kita introspeksi saja diri kita sendiri. Kenapa kok saudara kita yang syahid kok bukan kita? Jangan-jangan dosa kita sedang terlalu banyak dan Allah sedang memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Nah, itu perspektif satu kubu. Ada kubu sebelahnya yang kebalikannya, justru blaming God. Blaming God ini rumusan teologis pandangan yang menganggap bahwa bencana ini ujian loh, bencana ini takdirnya Tuhan pada manusia untuk menguji kita dan seterusnya. Lagi-lagi saya harus bilang pendapat semacam ini tidak salah. Cuma hati-hati jangan ekstrim. Pandangan ini kalau ekstrim hasilnya adalah fatalistik atau pasrah, tidak mau berusaha memperbaiki situasi, atau pada akhirnya akan jatuh pada blaming God, menyalahkan Tuhan. Tuhan kok tega sekali ya menguji kita dengan ujian seberat ini misalnya. Nah, itu blaming God namanya. Itu implisit dari pandangan kita kalau ekstrim hanya melihat setiap peristiwa sebagai ketetapan ujian Tuhan saja. Jadi tetap harus hati-hati. Mungkin dia ujian Tuhan, tapi ujian karena sayangnya Tuhan pada kita agar kualitas hidup kita lebih baik. Jadi hati-hati juga membaca ujian ini. Jadi ujian tidak kita baca sebagai teganya Tuhan atau isengnya Tuhan, tapi ujian yang kita baca sebagai sayangnya Tuhan pada kita agar hidup kita lebih baik, agar kita bertobat memperbaiki kesalahan-kesalahan selama ini sehingga derajat kita naik. Jadi itulah biar pandangan bahwa bencana itu ujian tidak jatuhnya pada blaming God. Jadi ini kan dua perspektif ini biasanya rame di masyarakat. Jadi ada yang menganggap kemurkaan Tuhan, ada yang menganggap ujian. Kita tegaskan saja tidak keliru dua-duanya, tapi hati-hati jatuh pada blaming the victim atau blaming God. Menyalahkan korban atau menyalahkan Tuhan. Oke, jadi itu perspektif selanjutnya. Kita lanjutkan lagi perspektif yang lain. Nah, ini ada perspektif lain dari satu teori namanya teori fenomenologi bencana. Nah, yang ingin memahami apa itu fenologi ya mestinya harus kembali lagi melihat ngaji-ngaji filsafat sebelumnya tentang fenomenologi. Apakah dari Edmund Husserl atau dari Heidegger atau mungkin juga dari Immanuel Kant yang dikenal dengan fenomenalisme. Jadi seperti apa sih pembacaan fenomenologis terhadap bencana? Jadi fenomenologi bencana itu melihat begini. Jadi manusia ini ada kalanya mampu menerima dan berhadapan dengan kenyataan, ada kalanya dia menolak. Karena tidak mampu atau karena enggan.
Jadi orang yang mampu menerima kenyataan, ini orang yang hidup namanya di realitas puncak. Ini menerjemahkannya susah. Kalau pakai bahasa Jawa mungkin pakai istilah kasunyatan. Orang yang bisa menerima kasunyatan, menerima kenyataan apapun, sepahit apapun situasinya, diterima apa adanya. Tidak menggoyahkan imannya, tidak merusak mentalnya, tidak mengacaukan harmoni hidupnya, apapun yang dihadapi. Tapi ada orang-orang yang enggan. Jadi karena situasinya, realitasnya mungkin tidak sesuai yang dia harapkan, mereka tidak bisa menerima peristiwa itu apa adanya. Maka yang dilakukan apa? Memberikan makna khusus terhadap peristiwa itu. Nah, dalam kasus bencana yang sering terjadi yang kedua ini. Karena mungkin berat sekali bencana itu, orang kemudian lebih cenderung memilih memberikan makna khusus terhadap bencana. Nah, inilah nanti kajian fenomenologi. Jadi fenomenologi itu bagaimana orang memahami realitas murni sesuai persepsinya. Contohnya hidup yang menerima kenyataan dan memberi makna khusus tadi, di situ saya ambil yang mudah ya, yang kehidupan teman-teman yang masih muda sehari-hari. Misalnya ketika ada di antara kita yang putus hubungan dengan pacarnya misalnya. Itu sebenarnya pahitnya luar biasa, mau diakui atau tidak. Wong ya selama ini pacaran yang-yangan bareng kok terus putus. Tapi karena pahitnya kenyataan ini, terus orang tidak menerima kenyataan apa adanya, tapi memberikan makna khusus. Sehingga peristiwa pisah dan diputus itu tidak terlalu pahit. Misalnya apa? Oh ndak, putus dari pacarmu sekarang itu bagus. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan terus pacaran bahkan sampai nikah, bisa jadi nanti nikah ndak lama sudah cerai. Wong yo kalian ternyata ndak bisa sepakat. Jadi daripada putus waktu nikah nanti cerai, ya mending putusnya sekarang. Ini makna khusus. Jadi makna khusus ini bukan makna yang keliru. Ya bisa jadi memang begitu, tapi bisa juga tidak. Kita mau bantah orang yang bilang bahwa putus itu baik loh waktu pacaran daripada putusnya nanti setelah nikah. Ini kan kita susah membantahnya. Ya kemungkinan itu juga ada. Jadi, tapi kenyataannya ya putus itu tadi. Hanya saja sekarang kalau tadi dibaca apa adanya akan sangat berat. Kenapa yang selama ini bersama-sama saling cinta mengekspresikan kasih sayang sekarang putus, dibaca alhamdulillah putusnya sekarang, tidak besok setelah menikah. Dua makna ini kan sama-sama benar. Cuma yang kedua ini sifatnya tadi makna khusus. Makanya dalam fenomenologi ini disebut kesadaran yang terbagi. Kesadaran yang terbagi itu ya orang yang punya pendapat pertama tadi ya benar bahwa ini menyakitkan sekali. Yang punya pendapat kedua bahwa ini lebih baik daripada nanti setelah menikah juga benar. Ya sama-sama benernya. Nggak apa-apa. Nah, itu namanya kesadaran yang terbagi. Itu makna-makna khusus. Nah, contohnya makna khusus lagi kalau bencana ya misalnya gunung meletus. Gunung meletus itu ada yang bilang bahwa ini adalah kemurkaan Tuhan, ini adalah karena angkara murka kita. Ini kita membantahnya juga susah, itu salah satu makna. Namun ada juga yang, wah ini gunung meletus ini kesempatan ini. Alamat mau dapat rezeki ini, karena sebentar lagi ada pasir-pasir yang berlimpah ini. Ada yang terima kasih, ada yang menganggap ini kemurkaan Tuhan. Ada yang merespon dengan takut, ada yang merespon dengan syukur.
terhadap bencana. Nah, ini namanya makna-makna khusus. Setiap orang memberi makna sendiri-sendiri pada bencana. Yang suka jalan-jalan keluar, pribadi-pribadi ekstrovert yang suka nongkrong sama teman-teman, ya akan membaca secara khusus fenomena corona hari ini sebagai semacam hukuman. Karena sekarang tidak bisa lagi jalan-jalan keluar. Tapi yang dasarnya memang suka di rumah, tidak suka keluar-keluar, sukanya menyendiri, asyik dengan dunianya sendiri, rasanya wabah corona ini semacam berkah. Dia tidak harus dipaksa keluar bersosialisasi karena tidak cocok sama jiwanya. Nah, ini namanya pembacaan khusus. Nah, biasanya setiap peristiwa, setiap bencana yang terjadi, setiap orang dengan perspektifnya sendiri-sendiri membaca bencana dengan makna khusus. Ya makna umumnya corona itu ya ada virus, sejenis flu dan seterusnya yang membuat orang sakit, kemungkinan meninggal dan seterusnya. Tapi makna khususnya itu bisa sebanyak kepala yang membaca. Hal semacam ini namanya fenomenologi bencana. Maka jangan disalahkan kalau ada yang bilang, wah corona ini rezeki loh. Kenapa kok rezeki? Karena saya selama ini jualan masker ndak laku. Ada yang bilang, wah corona ini kesempatan loh. Kenapa? Karena selama ini saya jualan pulsa. Sekarang orang kan selalu online. Wah, omset pulsa saya meningkat drastis. Nah, itu pembacaan makna khusus. Dan mungkin setiap kepala membaca beda-beda. Nah, kita kalau dari perspektif fenomenologi bencana, ya memang situasinya begitu. Kesadaran kita tidak bisa membantah. Masa ada wabah virus kayak gini kok berkah? Loh, karena dia memang diuntungkan oleh bencana ini. Nah, kita tidak bisa membantah. Itu namanya kesadaran yang terbagi. Ini tipe fenomenologi bencana. Jadi tidak masalah setiap orang membaca dari perspektifnya masing-masing. Oke, nah itu teori lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita perkaya lagi perspektif kita. Ada teori juga, ini terinspirasi dari seorang filosof postmodern. Teman-teman pasti sudah kenal. Namanya Jacques Derrida. Jadi Derrida ini pernah kita bahas khusus, terkenal dengan teori dekonstruksinya. Jadi suatu ketika Derrida ini setelah terjadinya peristiwa tragedi WTC tahun 2001. Jadi saat itu kan peristiwa ini heboh sekali. Nah, saat itu Derrida diwawancarai oleh seorang jurnalis dari Italia tentang peristiwa ini. Nah, Derrida ini menjawab dengan teori dekonstruksinya. Teori ini nanti bisa kita labeli sebagai teori dekonstruksi bencana. Jawabannya Derrida apa? Pertama-tama Derrida justru menghadapi peristiwa pengeboman dan penabrakan WTC itu. Pertama-tama Derrida justru mengkritik media. Jadi yang dikritik oleh Derrida apa? Kenapa kok media itu menyiarkan terus-menerus peristiwa ditabraknya 2 tower kembar WTC itu? Kok ya disiarkan terus toh ya? Kenapa kok Derrida tidak setuju? Loh, kalau disiarkan terus, hal itu justru akan melipat gandakan teror di tengah masyarakat. Kalau masyarakat semakin takut, semakin terteror,
Lu justru tujuannya teroris itu. Jadi mbok yo jangan disiarkan terus-terusan. Kalau ndak ada yang menyiarkan, disitulah kegagalannya para teroris, tidak bisa menyebarkan ketakutan. Nah, jawaban semacam ini kalau pakai teori dekonstruksi versi Derrida, melihat peristiwa itu jangan hanya dari satu perspektif, banyak perspektif-perspektif yang mungkin yang lain. Oleh karena itu Derrida melanjutkan. Selain tadi mengkritik media, Derrida melanjutkan. Terus begini, coba ya. Kita jangan terjebak pada berita utama atau pusat pemikiran. Kita hanya melihat ada pesawat yang nabrak tower. Katanya Derrida, ayo dilihat ini loh, banyak pikiran-pikiran pinggiran yang luar biasa. Yang sifatnya tidak meneror. Jadi yang pertama coba dilihat. Bagaimana peristiwa WTC pengeboman tadi membuat teknologi sistem keamanan diperbarui, meningkat. Loh, akhirnya kan kita tambah aman. Kemudian bagaimana masyarakat meningkat solidaritasnya. Bagaimana masyarakat kemudian jadi waspada terhadap bencana. Bagaimana pemerintah kemudian sadar akan pentingnya tata ruang. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan tentang radar, tentang kekuatan bangunan dan macam-macam meningkat. Nah, ini kalau bahasanya Derrida ini namanya narasi pinggiran. Bukan apa-apa, bukan berarti kemudian kita terdistraksi, kemudian pikirannya teralih dari kasus utama, tidak. Tapi di setiap peristiwa ada banyak variabel, ada banyak varian, ada banyak unsur yang tidak bisa hanya dilihat dari satu unsurnya saja. Jadi katanya Derrida, pikiran apapun yang kita miliki tentang bencana, ayo didekonstruksi. Didekonstruksi itu maksudnya apa? Jangan terpaku, jangan terfokus hanya pada tema itu atau kebenaran itu saja. Masih banyak hal-hal yang lain yang selama ini hanya pesimis-pesimis saja. Coba dilihat wacana-wacana yang optimis. Yang selama ini hanya pesimis-pesimis atau hanya optimis-optimis saja, coba dicek wacana-wacana yang pesimis. Yang setiap hari galau dengan jumlah korban yang naik, jumlah penderita yang naik. Coba lihat hal yang lain, manfaatnya. Mungkin keakraban sosial lewat online yang meningkat, mungkin yang selama ini tidak pernah ngerti dunia IT jadi ngerti dunia IT. Masih banyak hal yang lain. Ini namanya dekonstruksi bencana. Jadi jangan hanya fokus, jangan hanya terpaku pada satu hal, tapi lihatlah banyak hal lain sekeliling bencana itu yang bisa dibaca. Jadi apapun gagasan kita tentang bencana, ayo didekonstruksi biar semakin kaya perspektif kita, semakin utuh pandangan kita tentang bencana. Oke, terus ini saya bawa juga sebuah teori. Kalau ini teori ini, perspektif ini kembali kepada mungkin seingat saya dulu waktu kita belajar filsafat seninya Hasrat Inayat Khan. Jadi bagaimana ada frekuensi, ada getaran, ada saling timbal balik dari setiap benda, termasuk dalam diri manusia dan alam.
Jadi ada getaran, ada interaksi kesadaran antara manusia dan alam. Jadi begini, berdasarkan teorinya Hazrat Inayat Khan, jadi bencana yang terjadi, kenapa sih kok di zaman tertentu tidak bencana, di zaman ini ada bencana, di zaman beliau-beliau tidak ada bencana sedahsyat ini, sementara di zaman kita ada bencana sedahsyat ini. Kenapa tipe bencananya kok yang seperti ini, dan seterusnya. Kalau pakai teori frekuensi dan getaran, bencana yang terjadi ini bisa jadi merupakan respon alam terhadap tingkat kesadaran manusia di sekelilingnya. Ini menjelaskannya agak rumit. Mungkin teman-teman ingat ya, sekali-sekali pernah saya singgung tentang seorang profesor Jepang yang meneliti kristal air, namanya Masaru Emoto. Bagaimana ternyata air ini merespon kondisi mental manusia sekelilingnya. Kalau air ini dibacakan kalimat-kalimat yang bagus, yang mulia, kristal-kristalnya jadi bagus. Kalau dia dibacakan kalimat-kalimat yang kacau dan merusak, kristal-kristalnya juga merusak, jadi rusak. Nah, ini dulu waktu menjelaskan Hazrat Inayat Khan, sedikit saya singgung kenapa dulu para kiai itu kalau mengobati ya dengan air yang didoakan. Karena mungkin aura dan frekuensinya Pak Yai ketika membaca doa berpengaruh pada air. Dan jangan lupa, sebenarnya sering juga saya jelaskan, kalau air itu ternyata bisa berubah-ubah sesuai frekuensi kesadaran, jangan lupa tubuh kita ini 70% lebih isinya air. Maka ayo kita tidak mengacaukan frekuensi dan getaran tubuh kita dengan menjauh dari hal-hal yang jelek, yang merusak, baik lewat mata maupun lewat telinga. Nah, tentang bencana tadi, jadi dengan logika yang sama kayak air tadi, kenapa kok air jadi begitu merusaknya? Kenapa kok tanah jadi begitu menghancurkan? Itu kalau pakai teori ini, jangan-jangan dia sedang memantulkan frekuensi dan getaran yang kita berikan pada mereka. Jangan-jangan keangkara murkaan kita, jangan-jangan kebencian yang tiap hari kita sebarkan, jangan-jangan kalimat-kalimat, kata-kata rusak yang tiap hari kita ucapkan berpengaruh terhadap alam. Jadi tadi kan kita asumsikan bahwa alam itu ya bukan objek mati, tapi dia juga subjek. Maka dia menyerap banyak dari manusia dalam aspek kekacauan, dalam aspek angkara murkanya, dalam aspek fahsya wal mungkarnya. Dan itulah yang diberikan. Kalau air satu gelas dibacakan kalimat-kalimat thayyibah bisa menyembuhkan, mungkin air satu laut, air satu sungai yang tiap hari menampung segala kerakusan, ambisi, keangkara murkaan, kalimat-kalimat jelek kita, kebalikannya menyembuhkan, dia bisa menghancurkan. Nah, ini teori tentang frekuensi dan getaran. Ini perlu dibahas lebih jauh, lebih lanjut pada saatnya, atau mungkin oleh mereka yang ahlinya tentang hal ini. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.